Halo Cancer, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading untukmu di 3 bulan ke depan, April, Mei, Juni. Aku sudah buat yang pertama, yang Januari, Februari, Maret. Sekarang yang kedua, untuk 3 bulan kedua, April, Mei, Juni ya. Ini general reading dan ini tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya karena energi banyak orang dan energinya juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Dan ini hanya fun reading, hanya prediksi, nggak usah jadi baper, nggak usah dimasukin ke dalam hati, kita enjoy saja. Apa yang baik, ambil baiknya. Apa yang tidak baik, buang, nggak usah dipikirin. Oke? Seperti biasa, kartunya sudah aku shuffle untuk Cancer. Kita mau mulai yang pertama, itu adalah seperti apa energimu atau ada apa saja untuk Cancer di 3 bulan ke depan ya. Di sini kamu ada new life. Kemudian ada exchanging gift. Lalu kamu ada fork in the road. Oke, untuk new life. Cancer, aku melihatnya dalam tiga bulan ke depan ada suatu awal baru, ada suatu transformasi, ada suatu perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Aku nggak tahu apa, kalian sesuaikan sendiri. Apakah akhirnya mungkin kalian merubah cara hidup kalian, misalnya kalian yang biasanya seneng begadang jadi nggak seneng begadang. Kalian yang biasanya pulang kantor nongkrong-nongkrong dulu sekarang langsung pulang. Misalnya terus kalian yang kemarin-kemarin itu terlalu gampang tersinggung, sekarang kalian itu udah lebih luas lagi hatinya, seluas samudra. Kemudian kalian kemarin yang misalnya keuangannya itu amburadul gitu ya, sekarang itu tertata dengan baik. Jadi ada suatu awal baru yang baik, di mana kamu akan ada kesempatan untuk bisa memulai kembali hal yang baik untuk kedepannya, untuk kehidupan kamu kedepannya ya. Bisa jadi juga ini adalah suatu rezeki yang baik ya, apakah itu dalam bentuk pekerjaan, mungkin ada proyek baru, atau mungkin ada tawaran pekerjaan baru, atau mungkin kalian akan ada pindah ke suatu tempat, ke negara lain, ke kota lain, untuk studi, untuk bekerja, untuk memulai masa depan yang lebih baik. Ataukah ini juga suatu hubungan, bisa itu cinta ya, hubungan baru, bisa juga ini adalah hubungan yang akan yang kalian yang berpasangan kemudian kalian akan menikah sehingga akan ada kehidupan baru yang berbeda dari kemarin kalian pacaran, seperti itu. Jadi akan ada suatu perubahan baru yang akan terjadi dalam kehidupan kalian dan ini akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kalian ya. Aku melihatnya justru lebih banyak kalian meninggalkan pokoknya segala hal yang gak baik, itu kalian rubah menjadi hal yang baik ke depannya. Kemudian di sini ada exchanging gift. Aku melihatnya di sini adalah Cancer. Kamu akan ada kesempatan ya. Ini udah ada new life, ini ada exchanging gift. Benar-benar kamu ada hadiah dari semesta, ada kesempatan dari semesta untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri kamu. Misalnya, kamu itu sebenarnya bakatnya itu adalah wira swasta, usaha sendiri, mandiri. Kamu sebenarnya nggak bakat gitu kerja di korporat ataukah di perusahaan ataukah di mana gitu ya. Dan di sini akan ada kesempatan itu, akan ada perubahan di sini. Apakah kamu akhirnya menjadi side job ya? Kamu tetap untuk merubah misalnya transisi, nggak mungkin kamu meninggalkan pekerjaan sekarang yang sudah settle gitu. Jadi kamu tetap mengerjakan pekerjaanmu saat ini, terus kemudian kamu akan memulai merubah untuk punya usaha sendiri, seperti apa yang kalian cita-citakan, seperti itu ya aku melihatnya Cancer. Di sini ada sesuatu yang berharga gitu. Ada sesuatu yang berharga, ada hadiah berharga dari semesta. Kalau dilihat ini kan kayak box hadiah kemudian terbuka ya. Jadi ada hadiah yang luar biasa di dalam hidup kamu. Kalian sesuaikan apakah itu kesempatan yang baru ya untuk kamu memulai apa yang kamu inginkan selama ini, kamu bisa mengembangkan bakat kamu, apakah itu ada perubahan-perubahan
yang besar dalam kehidupan kamu. Bisa jadi mungkin yang kemarin kamu misalnya rumahnya kontrak terus, sekarang bisa beli rumah sendiri, seperti itu ya. Ada hadiah yang luar biasa, ada kesempatan, ada sumber daya yang tiba-tiba datang kepada kamu yang berharga, terus kemudian ini seperti ada imbalan dari semesta, ada hadiah dari semesta yang luar biasa ya. Kamu harus coba teliti lagi, lihat lagi, rasakan kembali hadiah itu apa. Apakah ini juga merupakan juga hadiah kesehatan buat kamu mungkin yang saat ini sedang sakit ya. Kemudian kamu perlahan kamu sembuh seperti sedia kala kembali gitu. Kemudian di sini ada fork in the road, aku melihatnya Cancer. Kamu dihadapkan pada beberapa pilihan. Aku melihatnya nggak cuma 2 pilihan ya, ada beberapa pilihan yang harus kamu pilih. Bisa jadi ini ada kaitan yang tadi aku bilang antara kamu sekarang di pekerjaan settle yang sudah memang mapan, pekerjaannya baik-baik saja walaupun misalnya pekerjaan itu nggak terlalu menghasilkan yang besar, tapi kamu stabil kerja di situ, tapi kemudian memang keinginan kamu berwirausaha seperti itu ya. Nah, di sini ada keraguan, ada kebimbangan. Apakah kamu mau tinggalkan saja pekerjaan ini, memulai yang baru, atau misalnya kamu saat ini bekerja di Indonesia, kemudian kamu ingin pergi ke luar negeri, seperti itu ya, ada kebimbangan. Tetapi kalau aku melihat di sini ada kebimbangan, tetapi di sini ada new life, di sini ada exchanging gift ya. Ikuti kata hati kamu, dorongan hati kamu yang paling kuat, paling dalam, tapi jangan lupa minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, petunjuk dari semesta ya. Dorongan yang paling kuat itulah yang kamu pilih ya, tapi jangan lupa gunakan logika kamu ya. Karena kalau kamu berpikirnya yang baik misalnya, oke, aku milih ini nih, aku lebih baik pergi ke luar negeri. Kalau memang itu yang terbaik, pikirkan di sana aku pasti berhasil. Jangan pikirkan nanti di sana gimana ya, kalau aku nggak berhasil gimana ya, nggak usah, jangan pikirkan yang gitu. Pikirkan nanti, oke, aku ke luar negeri, aku pasti berhasil, aku pasti bisa bekerja, itu akan membuka jalan kamu. Pikiran yang terus-menerus itu akan menjadi jejak langkah kamu ya. Itu akan menjadi tapak langkah kamu karena kamu terus pikirin itu ya, itu akan jadi petunjuk langkah kamu gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu ketika kamu menemukan banyak pilihan. Ingat kembali ada new life, ada exchanging gift. Jadi apapun yang kamu pilih, jika kamu memilihnya itu dengan pikiran yang baik, dengan minta bimbingan yang Maha Kuasa, lalu putuskan dengan logika kamu, tanamkan hal-hal baik di dalam pikiran kamu, maka itulah yang akan terjadi di dalam hidup kamu ke depannya, Cancer. Oke, sekarang kita mau lihat yang selanjutnya. Di sini apa yang harus kamu lepaskan, apa yang harus kamu tinggalkan, atau yang harus kamu perbaiki ya dalam 3 bulan ke depan. Di sini ada Six of Pentacles, kemudian di sini ada Nine of Wands, lalu di sini ada Five of Pentacles. Di sini ada kebingungan, di sini ada Five of Pentacles ya. Jadi memang kamu kayaknya bingungnya itu ya karena takut ya, takut ragu-ragu entah nanti pilihan aku ini salah atau enggak, seperti itu ya. Oke, dari Six of Pentacle aku melihatnya di sini apa yang harus kamu perbaiki, kamu harus ada keseimbangan di dalam kehidupan kamu ya, Cancer. Apa yang kamu terima itu juga harus kamu yang harus kamu juga bagikan kepada orang-orang. Karena seperti aku pernah bilang juga bahwa apapun yang kita dapatkan itu sebenarnya bukan milik kita seutuhnya. Ada milik, ada hak orang-orang lain di sekitar kita yang harus kita bagi ya, supaya rezeki kita juga berputar. Bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Doa-doa baik mereka akan membantu langkah kamu, akan membawa kamu kepada keberlimpahan yang lebih banyak lagi, sehingga kamu akan mampu berbagi, mampu membantu kepada orang yang lebih banyak lagi, seperti itu ya. Kemudian di sini, oh ya, jangan lupa juga yang harus kamu perbaiki, jangan kamu simpan sendiri ya uang kamu. Ya, jangan menyimpan terlalu berlebihan untuk diri sendiri. Ingat kepada sesama, kepada orang lain. Kemudian di Nine of Wands, di sini kamu perlu memperhatikan untuk lepaskan rasa takut, lepaskan rasa keraguan ya. Miliki optimisme, miliki kepercayaan diri. Apa yang kamu pilih itu adalah pasti yang terbaik. Dengan dorongan hati tadi yang aku bilang, dengan bimbingan dari Tuhan, bimbingan dari semesta, dengan memikirkannya dengan baik-baik,
hal baik, hal buruknya apa, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi kamu jangan takut untuk mencapai tujuan kamu ya. Lepaskan rasa takut dan rasa gagal, rasa bahwa akan ada kesulitan, lepaskan semua itu ya, supaya itu tidak menghalangi langkah kamu. Kemudian di sini ada Five of Pentacle. Kamu diminta jangan terlalu banyak mengeluh, kemudian kamu diminta untuk lebih banyak menghargai apapun yang kamu dapatkan, seberapapun yang kamu miliki, sekalipun itu uang receh, sekalipun itu hal sepele, sekalipun itu ketika kamu kedatangan tamu yang mungkin tamu itu kamu misalnya tetangga yang kamu nggak sukai, kamu tetap harus tersenyum ya. Sepanjang orang itu datang dengan niat baik. Kalau memang dia datang dengan niat yang tidak baik, ya tinggal kamu bilang, maaf ya Bu, Pak, saya mau pergi gitu ya. Tidak usah menunjukkan muka-muka yang tidak enak seperti itu ya. Karena kita tidak tahu kedatangan orang itu datang untuk apa dari semesta. Mungkin orang itu datang untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji kedewasaan kita agar kita bisa melangkah lebih baik lagi, seperti itu ya Cancer. Oke, sekarang kita mau lihat lagi untuk karir, keuangan, kesehatan, cinta kamu. Aku kalau melihat untuk karir ya Cancer, sepertinya kamu akan banyak kegiatan dalam, mungkin ada workshop, ada keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan dalam karir gitu ya. Kamu akan banyak kesempatannya itu. Apakah kamu akan dikirim oleh perusahaan untuk studi, untuk melakukan workshop, pelatihan, terus kemudian di sini kamu juga sepertinya ada pencapaian-pencapaian yang kamu dapat, misalnya kamu sedang studi, kamu menyelesaikan studi itu dengan baik. Kalau misalnya kamu ada tugas kantor apapun itu yang menjadi tanggung jawab kamu yang harus diselesaikan dengan time limit tertentu, kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Aku melihatnya gitu ya. Terus kemudian di sini juga kamu sepertinya kalau misalnya kamu yang sedang mencari pekerjaan, aku melihatnya kalian sudah mempersiapkan diri kalian yang baik ya. Miliki saja optimisme, jangan takut menghadapi apapun. Kalau memang kamu merasa mampu, kamu bisa, kamu akan berhasil, kamu akan mendapatkan pekerjaan tersebut ya. Kamu akan mencapai tujuan tersebut. Kemudian untuk Five of Pentacle, bisa jadi kalian akan sedikit menghadapi tantangan ya dalam pekerjaan. Hidup nggak selalu yang enaknya saja ya, tetapi ada tantangan, ada pilihan yang seperti tadi, pilihan yang kamu buat ya, yang harus kamu putuskan. Bisa jadi di sini aku melihat kalian akan ada teguran juga dari atasan, dari perusahaan, di mana kalian bisa jadi mungkin di sini melakukan pekerjaan yang kurang tepat seperti itu ya. Jadi apapun masalah yang kalian hadapi dalam pekerjaan atau usaha, bisa jadi di usaha kalian juga ada masalah, apakah ini masalah dengan karyawan kalian, masalah dengan bagian kasir, bagian administrasi, sepertinya ya, seperti itu aku melihatnya ya. Kalian bisa kok menanganinya dengan baik, tetapi memang hal ini akan datang kepada kamu di balik segala kelimpahan berkat anugerah yang kamu terima gitu ya. Tapi ada masalah, ada hal-hal yang harus kamu bereskan juga ya. Tetap jangan takut, kamu harus tetap semangat di sini. Untuk keuangan, Cancer dalam 3 bulan ke depan, keuangan kamu aku melihat ada peningkatan ya. Ada peningkatan, ada semacam penghargaan juga dari kantor, dari perusahaan kamu atas kinerja kamu yang baik. Aku melihatnya sehingga bisa jadi ini akan membawa pengaruh kepada keuangan kamu. Apakah kamu di sini akan mendapatkan jabatan baru, peluang baru, apakah mendapat bonus, mendapat hadiah, seperti itu ya. Akan ada uang tambahan, tapi secara keseluruhan uang kamu dalam keadaan baik, tapi dengan catatan bahwa kamu tetap harus menjaga keuangan kamu Cancer ya. Jangan biasakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kalau memang uang kamu tidak cukup gitu ya, coba dibikin jurnal lagi, dibikin catatan lagi agar keuangan kamu itu dipepet-pepetin gitu, bisa cukup sampai dengan kamu mendapat gaji lagi di
bulan depan, misalnya kayak begitu ya. Pokoknya kamu harus bisa gitu. Supaya apa? Supaya kamu nggak keteteran keuangan kamu, supaya kamu nggak terus-terus waspada, terus-terus deg-degan nih, uangku cukup nggak ya, cukup nggak ya. Terus di sini juga jangan mudah-mudah mengambil hutang seperti itu kepada Cancer. Ini akan membuat kamu sulit, kamu akan pusing dengan bunga berbunga, bunga berbunga, kemudian kamu tidak akan selesai-selesai dan akan terus-menerus terjerat kepada kebiasaan berhutang. Itu sangat tidak baik buat mental kamu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang harus ditinggalkan oleh Cancer ya. Ini nggak semua Cancer ya, tapi karena di sini memang ada kartunya ya, kamu akan kesusahan jika kamu terus-menerus menarik hutang gitu. Ketika kamu menggampangkan gitu, nggak apa-apa kok ini kecil, nggak apa-apa kok ini kecil. Tetapi kalau misalnya itu menjadi kebiasaan, itu adalah kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Cobalah untuk uh, memberdayakan sumber daya kamu sendiri semaksimal mungkin. Yakin bahwa bisa nih, bahwa Tuhan pasti, semesta pasti akan menolong aku untuk mengelola uang ini cukup untuk satu bulan gitu ya. Kamu merasa yakin, pasti akan ada pertolongan gitu ya. Kalau kamu menggampangkan terus begini, berarti kamu enggak menempatkan diri kamu, enggak berpegang pada semesta, enggak berpegang pada keyakinanmu bahwa Tuhan, bahwa semesta akan mencukupkan rezeki kamu gitu ya. Oke, kemudian kesehatan, aku di sini melihatnya kalian diminta meningkatkan kesehatan kalian dengan cobalah berolahraga yang mulai teratur, kemudian cobalah untuk memulai makan dengan pola-pola makan yang sehat. Mungkin beberapa dari kalian saat ini juga ada yang berpuasa dan itu sangat baik ya untuk metabolisme diri kamu, untuk mendetoks juga tubuh kamu sehingga bisa mengeluarkan racun-racun di dalam diri kamu. Seperti itu sangat baik. Kemudian beberapa dari kalian aku melihatnya kalian harus bisa mengelola stres ya, nggak usah pikirin yang kayak tadi aku bilang, misalnya ada tetangga yang nggak nyenengin datang, kamu udah mukanya nggak enak, nggak usah ya. Kita keluarkan aja vibrasi positif, kita keluarkan aja energi-energi positif, sehingga tidak mengelelahkan jiwa kita, sehingga baik untuk jiwa kita sendiri gitu ya. Jadi capai keseimbangan emosional kamu, selaraskan diri kamu dengan lingkungan, dengan apapun yang ada di sekitar kamu ya. Kemudian ini untuk cinta, aku melihatnya teruslah berbagi kasih sayang ya untuk kalian yang berpasangan, untuk yang menikah ya, kalian harus saling memberi, saling menerima, jangan terlalu perhitungan dengan pasangan. Karena pasangan itu adalah seseorang yang akan terus-menerus ada bersama kamu ya. Dan pasangan itu adalah seseorang yang akan membawa berkah, membawa rezeki buat kamu. Jadi jangan terlalu perhitungan dengan pasangan. Berbagi dengan pasangan ya. Aku melihatnya di sini kamu harus berbagi dengan pasangan. Kemudian di sini aku juga melihat bahwa beberapa Cancer terlalu berjaga-jaga untuk pasangan ya. Mungkin bisa jadi kalian ini sedang dalam taraf, untuk yang single, kalian sedang dalam taraf yang pesimis, bukan pesimis sebenarnya, tapi agak waspada ketika akan berhubungan dengan orang baru gitu ya. Jadi kamu tuh kalau misalnya dideketin orang itu kayaknya kamu ntar dulu, gue tahu dulu nih orangnya apa nih, mau apa, mau gimana, seperti apa gitu ya. Jadi kamu mewaspadai setiap orang gitu ya, mungkin karena berita, karena lingkungan, karena apapun. Jadi sehingga itu akan membuat pikiran kamu sendiri berpikir seperti itu, bahwa kamu harus hati-hati setiap bertemu dengan seseorang yang baru yang akan mendekati kamu gitu ya. Terus kemudian untuk yang berpasangan, jangan terlalu membuat batasan, jangan terlalu membuat pagar dengan pasangan ya, terlebih yang sudah menikah. Kalian harus saling terbuka, harus saling support, harus saling dukung ya, supaya segala sesuatu yang menjadi permasalahan, yang menjadi tantangan kalian, kalau memang kalian sudah menikah, apalagi sudah menikah ya, itu apapun yang terjadi dalam pasangan, dengan pasangan, terjadi dalam rumah tangga kalian, yaitu udah menjadi tanggung jawab berdua
Ya, kesalahan istri akan menjadi tanggung jawab suami juga, kesalahan suami akan menjadi tanggung jawab istri gitu. Ya, jadi kalian harus saling support gitu dan saling mengingatkan. Kok memang itu istri kamu yang salah, diingatkan. Suami kamu yang salah, ya diingatkan ya. Kemudian dukung dia bagaimana cara keluar dari permasalahan tersebut ya. Jangan semakin kamu teror, dia sudah stres dengan masalahnya, dengan kesalahannya, tapi kemudian kamu marah-marahin, kamu hancurkan harga dirinya, itu hanya semakin membuat seseorang menjadi bingung, semakin kacau pikirannya gitu ya. Oke, Cancer, sekarang kita mau lihat Cancer dalam 3 bulan ke depan, pesan-pesan apa yang untuk diri kamu pribadi yang benar-benar harus kamu uh, apa ya perhatikan banget ya. Di sini kamu ada do something for the earth. Jadi Cancer, contoh paling gampang adalah misalnya ketika kamu lagi makan, ambillah makanan itu secukupnya dan habiskan. Ya, itu salah satu cara kamu melakukan sesuatu untuk bumi. Lakukan sesuatu untuk bumi. Jadi itu salah satu kamu untuk tidak membuang sampah, membuang rejeki. Seperti itu, ya itu salah satu contoh. Jadi apapun yang kamu makan, ambil sesuai porsinya dan kemudian habiskan. Ya, kemudian untuk hal-hal lainnya, mungkin kamu di sini bisa sambil menanam tanaman, menanam pohon di rumah ya, satukan diri kamu dengan pepohonan, dengan semesta, seperti itu ya. Bagaimana sebagai bentuk bahwa kamu mencintai dunia ini, mencintai alam semesta ini ya. Salah satunya tadi kamu tidak membuang-buang makanan, terus kemudian tidak mudah membeli sesuatu yang akhirnya tidak kamu makan, sesuatu yang akhirnya kamu buang dan itu hanya akan menambah sampah, seperti itu ya. Jadi ingat, lakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan bumi ini ya, untuk menghargai bumi ini karena kita tinggal di bumi ini ya. Kamu harus menyatu dengan semesta. Oke, kemudian di sini ada broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Cancer, aku melihat di sini kamu harus memperhatikan ya, hal-hal yang memang tidak sesuai atau kamu harus memperbaiki sesuatu. Bisa jadi ini hal yang selama ini terikat sama kamu, tetapi itu sebenarnya nggak berguna buat kamu, gitu ya. Jadi hancurkan hal-hal yang memang itu tidak bermanfaat, tidak berguna buat diri kamu, buat kehidupan kamu. Contohnya ya, misalnya yang umum aja deh, misalnya merokok misalnya ya. Kalau misalnya kamu bisa tinggalkan hal itu pelan-pelan gitu ya, nggak harus langsung, itu susah ya. Mungkin kalau hari ini sehari itu biasa 3, menjadi besoknya 2, 2 besoknya 1, besoknya lagi hilang. Ya, dan itu kamu harus lakukan karena di sini adalah intinya adalah membuang hal-hal yang toksik di dalam diri kamu. Apapun kebiasaan itu ya. Termasuk kebiasaan juga bisa jadi misalnya kamu pendendam, kamu mudah emosional, ya patahkan itu. Termasuk tadi misalnya kamu senang buang-buang makanan, ya apapun itu tuh relate gitu loh, ini tuh nyambung gitu, relate ya. Jadi kamu harus hancurkan hari itu. Ini untuk diri kamu pribadi nih ya. Kemudian di sini ada musik, kamu diminta untuk melepaskan segala beban, penat, lelah kamu, dengarkan musik yang kamu sukai ya, supaya itu bisa membuat kamu rileks, bisa menjaga keseimbangan dalam hidup kamu, bisa melepaskan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena hati kamu jadi tenang, hati kamu merasa bahagia. Karena kamu mendengarkan musik itu bisa menciptakan suatu kenyamanan dalam diri kamu sendiri ya. Seperti itu ya, ini pesannya untuk diri kamu. Kemudian kita mau lihat untuk cintanya Cancer. Di sini ada lockbox dan ada pay attention to sign. Buat teman-teman, ini pesan cintanya lockbox adalah bisa jadi saat ini kamu terjebak dalam suatu hubungan yang kamu merasa sebenarnya hubungan ini sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi kamu lagi bingung nih gimana kamu keluar dari sana ya. Di sini ada SOS. Kalau memang kamu merasa perlu pertolongan, memang kamu perlu untuk
bertemu dengan ahlinya, konsultasi dengan ahlinya, lakukan itu ya. Jangan kamu biarkan berlarut-larut karena itu tidak baik untuk perkembangan jiwa kamu. Kemudian di sini ada pay attention to sign. Cancer, kamu diminta untuk melihat beberapa tanda, perhatikan tanda-tanda, misalnya kamu saat ini sedang mencari cinta, lihat orang-orang di sekitar kamu, atau misalnya saat ini kamu yang sedang dalam hubungan dan ingin memperbaiki hubungan tersebut, kamu harus memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kamu ya. Lihat kembali misalnya apakah misalnya kamu curiga dia punya seseorang, ya kamu perhatiin dulu, nggak usah tanya dulu, perhatiin aja dulu, seperti apa kebiasaannya dia sehari-hari, kamu cek lagi pakaiannya, kemudian mungkin uh, gesturnya dia, itu akan semua akan terbaca. Karena ketika kita berpasangan, kita akan tahu betul auranya dia itu seperti apa. Jadi kamu harus perhatikan tanda-tanda yang ada di sekitar kamu yang berkaitan dengan hubungan ya. Apakah ini kalian masih single ataupun sudah berpasangan ya. Karena tanda-tanda itulah yang akan memberikan kalian jawaban gitu ya. Oke, sekarang pesan dari spirit guide kalian di sini ada synchronicity, sinkronisitas ya. Di sini dikatakan apakah kamu memperhatikan tanda-tanda sinkronisitas yang dikirimkan penjagamu kepadamu saat ini? Ini sinkronisitas sebenarnya sama seperti pay attention to sign. Ya, kalau memang kamu feeling kamu merasakan pasanganku nih ada orang lain nih, itu udah feeling kamu. Satukan, sinkronkan dengan tanda-tanda fisik, tanda-tanda nyata. Kalau memang itu sinkron ya udah berarti itu pertanda yang benar. Misalnya kayak gitu ya, di sini maksudnya sinkron itu cocok gitu ya. Kemudian di sini dikatakan lagi, ketahuilah bahwa orang-orang dan situasi dalam hidupmu itu tidak muncul begitu saja secara kebetulan. Pada kenyataannya, mereka diarahkan kepadamu oleh semesta untuk membantumu karena alasan tertentu. Jadi, ini sama juga seperti tadi yang aku contohkan, tiba-tiba tetangga yang nyebelin datang ke rumah ya, kamu juga menyambutnya dengan kesal. Yang aku bilang, aku berharap kamu gak usah menyambut dengan kesal, tetap sambut dengan senyum. Kenapa? Karena ketika seseorang itu datang, bisa jadi itu dikirimkan oleh semesta dengan tujuan tertentu. Apapun itu tujuannya, hanya semesta yang tahu, dan perubahan itu yang akan bisa merasakan adalah diri kamu. Bahwa, oh ternyata aku harus sabar ya menghadapi orang ini. Oh ternyata orang ini sudah berubah ya, udah jadi orang baik ya, misalnya kayak begitu ya. Jadi siapapun yang ada di sekitar kamu, siapapun orang yang ada bersama kamu, seperti itu semua itu tidak datang dengan begitu saja. Ya, sadari bahwa itu adalah cara semesta untuk membantu kamu karena alasan tertentu. Oke Cancer, ini saja yang aku punya untuk 3 bulan kalian. Semoga ini bisa menghibur dan ambil pesan baiknya. Sehat selalu Cancer, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Cancer, salam.